Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini Mr. Zack ingin bercerita sebuah kisah dengan judul Santung Raja. Tapi seperti biasa sebelum ke cerita, Mr. Zack ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mendukung channel ini, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon di subscribe dulu. Di samping subscribe adalah sebuah kebaikan. Subscribe juga akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat kisah terbaru. Oke, kita ke cerita. Cerita ini didapat Mr. Zack dari seorang kawan lama yang kita samarkan saja sebagai Mas Joko. Seperti biasa, semua nama, tempat, dan hal-hal yang terkait dengan cerita akan Mr. Zack samarkan sedemikian rupa untuk menjaga nama dan marwah baik pihak-pihak yang ada dalam cerita ini. Tersebutlah ya seorang kawan, sebut saja Mas Joko. Mas Joko ini memiliki nenek ya. Nenek yang kita sebut saja namanya adalah Mbah Pinah. Mbah Pinah ini ketika Mas Joko masih anak-anak ini masih sehat gitu ya, masih sehat dan masih aktif kemana-mana dan masih tersisa kecantikan beliau di masa lalu. Dan Mbah Pinah ini dengan segala hormat sudah menikah berkali-kali, kalau tidak salah 4 atau 5 kali gitu ya. Namun dari pernikahan tersebut Mbah Pinah ini tidak memiliki anak kandung gitu ya, tidak memiliki keturunan. Karena tidak memiliki keturunan, maka Mbah Pinah ini mengadopsi atau mengurusi keponakan atau anak-anak dari saudara Mbah Pinah. Nah, salah satunya adalah ibu dari Mas Joko ini. Jadi ini nenek tapi bukan nenek kandung ya. Jadi kalau di Jawa mungkin namanya Mbah Lek atau Mbah D. Menurut cerita di masa lalunya ini ya, di masa lalu Mbah Pinah ini adalah gadis yang sangat cantik ya. Bahkan ketika Mas Joko masih anak-anak, ketika Mbah Pinah ya mungkin itu tahun 90, 80, 90, mungkin Mbah Pinah usia 80-an mungkin ya, itu masih sehat dan masih memiliki sisa-sisa kecantikan di masa lalu. Nah, karena zaman dulu itu tidak ada sistem perekaman data yang baik, jadi di masa lalu ini Mbah Pinah ini bekerja sebagai seniman yang menari di hadapan para pembesar ya, di hadapan lurah, kemudian di hadapan Tuan Amtenar, Sinder ya, dan sebagainya. Terutama ketika ada acara-acara yang diselenggarakan, misalkan acara buka giling pabrik gula atau sebagainya, maka Mbah Pinah ini akan menari di situ ya. Nah, karena persaingan atau karena apa, Mbah Pinah ini kemudian menurut keterangan ya, bagi yang menyaksikan atau yang mempercayai, Mbah Pinah ini kemudian memasang susuk gitu ya, memasang susuk di beberapa bagian tubuhnya untuk tujuan ketenaran, kemudian kecantikan, kekayaan gitu. Dan memang betul atau kebetulan setelah Mbah Pinah ini memasang susuk, Mbah Pinah ini menjadi seperti primadona gitu. Ketika ada acara kesenian itu ya, kesenian tari Jawa ini, pasti yang dicari adalah penarinya adalah Mbah Pinah gitu ya. Jadi semua pembesar-pembesar ya, seperti mungkin seperti Amtenar Belanda, Tuan Sinder, Menir Lurah, itu pasti akan mencari ke
Mbah Pinah di masa mudanya ya, yang terkenal cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Nah, dan beliau sudah menikah seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh narasumber, menikah lebih dari 4 atau 5 kali, namun semua itu tidak memiliki keturunan gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah perjanjian atau mahar yang harus dibayar atau konsekuensi yang harus diterima oleh Mbah Pinah sebagai akibat dari memasang susuk gitu ya. Jadi supaya badannya tetap menarik, tetap cantik, maka tidak diizinkan punya anak. Tetapi memang setelah memasang susuk itu kekayaannya luar biasa ya, karena menikah dengan orang-orang yang luar biasa ya, menikah dengan tuan tanah, dengan amtenar atau pegawai di government Belanda, sampai suami yang terakhir itu katanya adalah seorang saudagar kaya. Oke, kejayaan masa lalu sudah lewat gitu ya. Indonesia sudah merdeka, kemudian manusia pasti berangsur-angsur menua ya. Masa kejayaan sebagai primadona panggung atau kesenian sudah berangsur-angsur surut, maka Mbah Pinah ini karena hidup sendiri ya, tidak diceritakan oleh narasumber apakah suaminya ini meninggal atau bagaimana, artinya Mbah Pinah ini hidup sendiri, dan kemudian untuk keseharian beliau ini mengadopsi ya, bahasa Jawanya mupu anak, mengadopsi anak yang berasal dari keponakan sendiri ya, anak-anak dari saudara dari Mbah Pinah ini. Yang tersisa adalah sebuah kecantikan yang sudah menua dan satu buah rumah yang boleh dibilang pada waktu itu rumah yang cukup besar di kampung tersebut. Sampai Mas Joko ini lahir, maka Mbah Pinah ini walaupun usia sudah 80-an ya, itu masih sehat dan masih bisa aktivitas gitu ya. Sampai suatu ketika di pertengahan tahun 90-an ketika Mas Joko ini sudah SLTA atau sudah SMA, Mbah Pinah ini mulai sakit gitu ya, mulai sakit dan tidak bisa kemana-mana ya, hanya menjadi, kalau istilah Jawanya, kembang amben, atau artinya hanya menjadi penghuni di bed atau di kasur ya, nggak bisa kemana-mana. Mohon maaf ya, buang air apapun itu di tempat tidur ya. Anak-anak angkatnya, walaupun anak angkat, tapi karena memang Mbah Pinah ini dulunya baik gitu ya, baik mengurusi anak angkat, menyekolahkan dengan segala keikhlasannya gitu, maka anak-anaknya ini salah satunya adalah anak angkatnya adalah ibu dari Mas Joko ini mengurusi gitu. Dibawa ke pengobatan, diikhtiarkan kemana-mana itu tidak ketemu penyakitnya apa gitu ya. Dan kalau tahun perkiraan itu, kalau itu kejadian sekitar pertengahan tahun 90-an ya, 95 96, maka diduga Mbah Pinah ini sudah usia di atas 90 tahun ya. 90, sampai kemudian pada suatu malam ketika pada waktu itu yang berjaga adalah Mas Joko, menjaga di kamar Mbah Pinah ya, menjaga kalau Mbah Pinah mungkin dengan bahasa isyarat ya, dibawakan semacam kayak lonceng gitu untuk memanggil anak cucu. Mungkin Mbah Pinah mau minta minum atau minta pispot gitu, manggil anak cucunya. Ketika Mas Joko berjaga neneknya ini, Mbah Pinah dengan suara lemah ini entah ngomong kepada Mas Joko atau entah ngomong kepada siapa, Mbah Pinah ini berkata dalam bahasa Jawa gitu loh, aku kapan mati gitu, aku kapan meninggalnya gitu, aku pengen ndang mati ndang cepet gitu, aku pengen segera mati, segera disegerakan gitu. Nah, Mas Joko ini kan kaget gitu ya, terus dia bilang, ampun ngeten Mbah, jangan begitu Mbah ya, hidup mati itu di tangan Allah. Nah, kepada Mas Joko ini kemudian Mbah Pinah ini mengatakan ya, minta tolong untuk dicarikan orang yang boleh dibilang ahli spiritual. Nah, setelah kejadian malam itu maka keluarga besar menjadi tahu apa yang terjadi di masa lalu
yang pernah dilakukan oleh Mbah Pinah ini ya. Kemudian diberitahukan kepada ibunya, kemudian oleh keluarga besar dicarikan ahli spiritual yang mengerti tentang susuk gitu ya, tentang susuk ya. Oke, singkat cerita bertemulah dengan ahli spiritual tersebut ya. Kita samakan saja sebagai Kiai Soleh lah ya, nama samaran. Kiai Soleh ini datang ke rumah Mas Joko untuk melihat keadaan dari Mbah Pinah yang sudah sangat renta, yang sudah sangat tua dan hanya bisa terbaring di tempat tidur ya. Komunikasi masih bisa tapi sangat lirih dan sangat terbatas ya, sangat terbata-bata. Dengan suara terbata-bata ya mungkin ada beberapa kalimat yang tidak nyambung atau terlompat. Kiai Soleh ini mengerti maksudnya gitu, bahwa ada susuk atau ada raja yang dulunya pernah ditanam di tubuh Mbah Pinah ini ya, ditanam di tubuh dengan tujuan untuk mencari kejayaan, mencari kecantikan, mencari kekayaan ya. Salah satunya untuk memikat para laki-laki yang mungkin kaya raya ya, pejabat di government Belanda, tuan menir lurah dan sebagainya. Dan itu memberatkan atau bahasa Jawanya gondeli gitu ya, memberatkan jalan Mbah Pinah ini untuk menghadap ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali itu dimusnahkan. Hanya saja untuk memusnahkan atau mengambil rajah atau susuk itu bukan sebuah perkara yang mudah gitu ya. Maka dengan izin Allah, Mbah Kiai Soleh ini mencoba untuk kira-kira seperti apa gitu ya. Nah, katanya kalau rumornya kalau orang pakai susuk itu tidak boleh makan makanan tertentu seperti buah pisang. Nah, kalau nggak salah pisang emas atau pisang raja gitu ya. Mr. Zack lupa waktu itu diberitahu sama narasumber. Cobalah di Mbah Pinah ini diberikan buah pisang ya, siapa tahu luruh atau luntur ya mungkin di buah pisang mungkin di blender atau mungkin dihaluskan, coba untuk disuapi, tetapi juga tidak bisa keluar juga gitu kan. Ketika ditanya dulu ditaruh di mana Mbah gitu, Mbah Pinah ini mengatakan lupa ditaruh di mana. Yang jelas ada beberapa yang ditaruh di bibir dan mohon maaf ada ditaruh di dada gitu ya, untuk mencari kejayaan, kekayaan, dan untuk mencari laki-laki yang orang yang berpangkat. Yang jelas lebih dari satu, berarti kan sudah ada informasi di wajah dan di dada, berarti lebih dari satu. Metode mencari ini tidak bisa, kemudian Mbah Kiai Soleh ini seperti berkontemplasi, meminta izin Allah gitu ya, dengan dibantu oleh keluarga ya. Semua berdoa kepada Allah, termasuk dibantu dengan salah satunya adalah puasa Senin Kemis, dan Mbah Kiai Soleh ini melean gitu ya. Melean itu adalah suatu kegiatan mengurangi tidur, tujuannya tidak begadangan semata, tapi mengurangi tidur dengan zikir, berdoa kepada Allah di dini hari gitu ya. Semoga dengan izin Allah ada petunjuk atau ada jalan keluar yang datang gitu ya. Dengan segala hormat, keluarga besar ini bukannya tidak hormat atau kurang ajar ya. Mereka menghendaki kalau memang Mbah Pinah ini memang saatnya meninggal, mohon disegerakan dan dipercepat ya, daripada sakit lama-lama ya, menjadi kembang amben bahasa Jawanya, menjadi orang yang hanya bisa tidur di kasur, kesakitan sepanjang tahun tapi hidup tidak, mati pun tidak gitu ya. Kalau memang saatnya mohon disegerakan, dan kalau memang sembuh ya segera sembuh
kembali sehat seperti semula. Usia sudah sekitar 94, 95 ya, di pertengahan tahun 90 itu. Nah, berhari-hari ini keluarga besar termasuk Mbah Kiai Soleh ini melean sambil mencari jawaban. Mas Joko adalah salah satu orang yang ikut melean juga. Dia pada waktu itu sudah kuliah kalau nggak salah ya, kuliah atau SLTA kelas 3 gitu, melean. Dan memang Mas Joko ini boleh dibilang salah satu cucu yang menjadi cucu kesayangan dari Mbah Pinah ini gitu ya. Ketika melean ini Mas Joko ini seperti ngantuk yang tak tertahankan ya. Biasanya kan kuat menahan ngantuk gitu ya. Supaya nggak ngantuk apapun dilakukan lah ya. Misalkan zikir atau baca Quran atau mungkin jalan-jalan gitu, jalan-jalan di sekitar rumah gitu ya, dari ruang tamu ke kamar supaya nggak ngantuk. Tapi pada malam itu Mas Joko ini merasakan ngantuk yang tidak tertahankan gitu ya. Sudah minum kopi, minum apapun itu tidak tertahankan, dan tiba-tiba Mas Joko ini ketiduran gitu ya. Ketiduran posisi di sofa ruang tamu sambil menahan kantuk, supaya niatnya jam 1:30 atau jam 2 itu mau sholat sunnah, kemudian minta petunjuk. Yang jelas Mas Joko itu ketiduran dan itu lebih dari tengah malam. Di dalam mimpinya tersebut seperti melihat sebuah film gitu ya, seperti melihat sebuah film di hadapan mata gitu ya, bahwa ada seorang perempuan yang cantik, yang mohon maaf ya rambutnya panjang, sekali lagi mohon maaf, dengan tubuh yang bagus atau seksi gitu, itu sedang melakukan ritual mandi di tengah malam dengan mandi kembang dan ada semacam membaca mantra-mantra gitu. Kemudian ada satu adegan juga seperti sebuah film, perempuan yang cantik tersebut memasukkan semacam susuk di bawah bibir, kemudian di bawah pipi dan di bawah dada, di bawah payudara. Dan itu dipercaya oleh Mas Joko di mimpinya itu adalah itu Mbah Pinah di masa muda gitu ya. Nah, yang menjadi sebuah petunjuk adalah Mbah Pinah itu di dalam mimpinya Mas Joko itu, Mbah Pinah muda itu menerima sebuah kain gitu ya, kain yang di dalam kain tersebut ada huruf-huruf aksara ya, huruf Arab, tapi kalau dibaca itu tulisan Arab tapi berbahasa Jawa gitu. Bahasa Jawanya itu bahasa Jawa kuno gitu, bahasa Jawa lama. Jadi istilahnya Arab pegon. Jadi seperti sebuah sobekan sebuah sobekan kain gitu ya, seukuran sapu tangan, tapi di situ diberikan huruf-huruf Arab ya. Jadi orang nyebutnya adalah rajah. Santung rajah, santung yang dirajah oleh si dukun atau ahli spiritual, dan itu dilipat dan ditaruh di lemari yang memang ada di rumah besar ya, yang tadi saya ceritakan, satu-satunya yang tersisa dari kekayaan masa lalunya Mbah Pinah, rumah besar, dan itu ada lemari. Nah, ketika bangun keesokan harinya, Mas Joko ini diskusi dengan pihak keluarga ya, termasuk ibunya Mas Joko dan Mbah Kiai Soleh ini. Kemudian cobalah kita nyatakan, mungkin memang ada sesuatu di lemari tersebut gitu ya. Maka di hadapan saksi gitu ya, di hadapan keluarga, dibongkarlah lemari tersebut ya. Lemari tersebut memang lemari yang kuno ya, dari jati yang sangat tebal, yang sudah memang lemari antik gitu ya, lemari antik, bahkan berat sekali pintunya gitu, berat sekali untuk dipindahkan ya. Ada yang mengatakan lemari itu ada penghuninya, lemari itu sering gerak-gerak sendiri, tapi orang menganggapnya mungkin ada tikus atau ada cicak gitu. Oke, dibongkarlah lemari tersebut, dikeluarkanlah ya baju-baju yang memang milik dari Mbah Pinah ya, baju-baju yang ya, ada baju, ada istilahnya jarik atau sewek gitu ya, jarik atau kain, ada stagen dan sebagainya gitu, sampai dicari di detail-detail, ternyata di
sebuah semacam kayak laci. Di bawah laci tersebut ada kain untuk melapisi atau untuk tataan, dan di bawah itu ada kain yang sudah sangat kusam ya. Kain yang sudah sangat kusam, dan walaupun sudah luntur, terlihat di situ ada rajah-rajah yang bertuliskan Arab ya. Kalau dibaca itu memang huruf Arab, tapi kalau dibaca adalah mantra berbahasa Jawa. Diambillah potongan kain itu ya, seperti lebarnya seperti sapu tangan, sudah istilahnya sudah buluk lah, sudah kain tua sekali ya, sudah bluwek lah bahasa Jawanya, sudah bluwek, dan itu sudah pudar huruf Arabnya, tapi sudah pudar, tapi masih kelihatan itu adalah huruf Arab. Dan itu masih tersisa seperti ada bekas-bekas tetesan-tetesan minyak wangi yang sering ditetesi oleh mungkin Mbah Pinah ketika Mbah Pinah masih sehat gitu ya. Oke, singkat cerita, setelah ketemu rajah itu, kain santung yang dibuat ditulis rajah itu diserahkanlah kepada Mbah Kiai Soleh gitu ya. Maka semua diskusi dengan Mbah Kiai Soleh, intinya alhamdulillah sudah ada petunjuk gitu. Coba nanti kita bermunajat lagi kepada Allah, ini kira-kira jalan seperti apa gitu. Nah, entah kenapa ya, Mas Joko ini mungkin seperti cucu yang paling disayangi gitu. Malam berikutnya ketika Mas Joko ini memang mau puasa melek nih, mau puasa melekan atau begadangan untuk berdoa kepada Allah, ini mengalami ngantuk yang tak tertahankan gitu ya. Bahkan dia mencoba untuk menahan kantuk itu untuk cagak lek istilahnya, untuk supaya dia tetap melek ini. Dia ngajak ngobrol salah satu saudaranya gitu ya. Tapi dia yang mengajak ngobrol, Mas Joko ini juga yang ketiduran gitu. Nah, ketika ketiduran ini, Mas Joko seperti diperlihatkan sebuah film lagi bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan untuk mengeluarkan susu atau alat yang ada di dalam tubuh Mbah Pinah. Setelah itu alat itu keluar, maka tidak ada yang ganduli, tidak ada yang memberatkan, maka dengan izin Allah Mbah Pinah bisa lepas, bisa pulang ke haribaan Allah gitu ya. Oke, keesokan harinya diskusilah ya Mas Joko ini, karena dia kalau nggak salah itu libur ya, jadi nggak berangkat ke kampus atau ke sekolah, ini disampaikan ke orang tua gitu. Dan pagi itu juga dicarilah alat untuk mengikhtiarkan untuk melepaskan rajah atau susuk yang ada di dalam tubuh Mbah Pinah. Yang diingat oleh narasumber salah satunya adalah janur atau daun kelapa, kemudian ada bunga-bungaan ya, mohon maaf nggak perlu disebutkan secara detail, dan yang paling utama ada tusuk sate gitu ya. Dan itu semua ditaruh di tempat penampungan air ya, katakanlah ember gitu, dikasih air, dan itu dicampur jadi satu ya. Ada janur, ada bunga-bungaan tadi, dan tusuk sate, dan ada beberapa lagi yang Mas Joko ini lupa. Setelah itu diseka atau dilap-lapkan ke tubuh Mbah Pinah gitu ya. Dan ya wawalam bisawab, tiba-tiba keluar seperti jarum gitu ya, jarum emas yang sangat kecil itu keluar dari bawah bibir dari Mbah Pinah. Dan mohon maaf ya, dari bawah payudara Mbah Pinah itu juga keluar juga seperti, kalau yang di payudara itu bukan jarum ya, seperti sebuah batu kecil ya, mungkin batu permata atau batu intan kecil yang keluar gitu. Ketika sebelum diseka dengan air, Mbah Pinah ini kan boleh dibilang sangat lemah, sangat rentan, sudah sakit menahun, sudah bicara pun terbata-bata, sudah bicara tapi tidak jelas, dan kadang orang harus mengartikan dengan ekstra. Tapi setelah disekakan jarum dan intan tadi keluar, Mbah Pinah ini tiba-tiba bisa bicara dengan
walaupun lirih tapi lebih jelas, lebih lantang gitu ya. Entah bicara kepada siapa, tapi bisa bicara dengan jelas dan didengarkan oleh banyak orang ya di ruangan tersebut ya. Kata-kata yang didengar oleh Mas Joko kurang lebih seperti ini ya. Saiki aku wis iso bali, ora ana sing ganduli gitu ya. Sekarang saya bisa pulang, sudah tidak ada yang memberatkan, sudah tidak ada yang gandul atau memegangi atau memberati gitu. Ya. Kemudian Mbah Pinah ini seperti tidur gitu ya, masih bernapas, masih naik turun tubuhnya bernapas gitu. Dan kalau nggak salah malam atau besok paginya Mbah Pinah ini dinyatakan meninggal gitu ya, meninggal dengan tenang, tidak ada sakit lagi dan tidak ada hal-hal yang membuat beliau menderita di dunia. Wallahu bisawab ya. Jadi susuk atau apapun itu ya, susuk pengasihan, susuk kecantikan, pelet atau apapun juga adalah sebuah hal yang di dalam agama Islam itu adalah dikategorikan sebagai terlarang atau haram, karena pertama adalah itu memasukkan sesuatu benda asing ke dalam tubuh ya, dan bersifat non medis. Kalau medis ada kedaruratan dan itu diperbolehkan, dan itu kan bersifat non medis, memasukkan tubuh ya, seperti merajah atau menato tubuh kan juga tidak boleh dalam Islam ya. Dan apalagi dalam prosesnya itu seringkali diawali dengan seperti perjanjian atau seperti tawar-menawar dengan makhluk halus ya, ada mantra-mantra yang harus dibaca, ada mahar atau ada konsekuensi. Kalau dari cerita Mas Joko ini akhirnya mengambil kesimpulan bahwa mahar atau konsekuensi yang dipilih oleh Mbah Pinah ini ya, nama samaran Mbah Pinah ini adalah beliau menikah berkali-kali, suaminya adalah orang-orang yang berpangkat, orang-orang kaya, orang-orang yang tuan tanah di masanya, tapi beliau tidak memiliki keturunan kandung ya. Jadi anak-anaknya, cucu-cucunya adalah cucu-cucu dari anak angkat dari ponakan-ponakan yang diangkat. Jadi susuk sendiri sebuah benda asing yang dimasukkan, dan biasanya diawali dengan itu tadi ya, dengan niat yang tidak baik, niat mencari kekayaan dengan cara bersekutu dengan makhluk yang kita sebut sebagai jin atau setan. Na'udzubillah min dzalik ya. Hanya kepada Allah kita mohon, hanya kepada Allah kita beribadah gitu. Oke, semoga kita semua sekali lagi selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima sampai akhir hayat, rezeki yang luas, kemudahan dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya undur diri, jika ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, mistis dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Dan sekali lagi, Mr. Zack mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan di hati, di mata, di telinga. Mr. Zack mohon maaf ya. Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.